Pembunuhan polisi di rumah sang jenderal. Perkembangan kasus Ferdy Sambo terbaru ya. Jadi pengungkapan kasus ini saya rasa tidak bisa hanya terhenti di kasus ini saja, melainkan dicek hingga ke bawah. Seluruh pihak yang terlibat juga harus dilakukan tindakan tegas. Karena di awal sekelas Kapolres loh yang pertama kali mengumumkan ini, dan Karpemnas begitu kan. Ini kan menunjukkan bagaimana, wah, berarti selama ini beginilah proses penegakan hukum kita. Berarti bukan tidak mungkin banyak juga kasus-kasus yang direkayasa. Oke. 1 bulan belakangan ada suatu informasi yang mungkin sangat menyita perhatian publik, yaitu di awal berkembang isu polisi tembak polisi, begitu kan? Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk merubah istilah polisi tembak polisi tersebut menjadi pembunuhan polisi di rumah sang jenderal. Karena setidak-tidaknya berdasarkan informasi yang berkembang dari pihak kepolisian bahwa itu diduga merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang disangkakan pasal 340. Artinya berita yang selama ini berkembang berkaitan dengan polisi tembak polisi, bahkan adanya dugaan pelecehan seksual, itu sudah dibantah oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Tapi sebelum saya memberikan opini nanti, saya ingin mengajak teman-teman membahas suatu informasi ini, yaitu 5 perkembangan kasus Ferdy Sambo terbaru, yang dimana ini saya kutip dari Detik News, begitu kan. Jadi begini, perkembangan kasus Ferdy Sambo terbaru telah dipaparkan di bawah ini. Diketahui Ferdy Sambo adalah tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat. Kini Ferdy Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Yang pertama itu adalah Ferdy Sambo akui rencana skenario pembunuhan Brigadir J. Jadi ini sang jenderal ini telah mengakui bahwa dia merencanakan skenario pembunuhan terhadap Brigadir J yang dimana diduga adalah ajudannya, begitu kan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak Komnas HAM terhadap kasus Ferdy Sambo terbaru, Sambo telah mengakui peranannya sebagai dalang pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Yang pertama. Yang kedua, Ferdy Sambo dan istri sempat komunikasi sebelum pembunuhan. Namun Komisioner Komnas HAM belum menyampaikan apa itu isi komunikasinya. Jadi mari kita tunggu itu informasi yang kedua. Yang kedua, Ferdy Sambo sengaja rusak TKP agar penyelidikan susah. Menurut pengakuan Ferdy Sambo terbaru kepada Komnas HAM, Sambo menyatakan bahwa dirinya juga merusak TKP sehingga mengaburkan hasil TKP awal. Anam menyampaikan Ferdy Sambo sengaja membuat penyidikan minim data. Yang keempat, dugaan pelecehan ke istri Ferdy Sambo akhirnya di stop. Jadi di awal juga kan tahu kan ada dugaan pelecehan, itu udah di stop lah penyidikannya begitu. Belasan polisi dikurung buntut kasus Ferdy Sambo. Jadi setidak-tidaknya ada 31 polisi yang diduga terlibat, begitu kan. Jadi ini yang kita harus pahami begitu. Di samping memang kita sangat berempati, kita berduka terhadap kematian saudara kita Brigadir Joshua Nopriansah Huta Barat, dan memang para pelaku haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi satu sisi yang harus kita perhatikan adalah ini adalah suatu peristiwa yang membuat kita bertanya-tanya, yang membuat kita semakin miris begitu. Karena kalau seorang jenderal bintang 2 saja mampu melakukan seperti ini, bukan tidak mungkin di institusi kepolisian lain juga terjadi peristiwa ini. Peristiwa apa yang saya maksud? Yaitu dengan mudah menghilangkan nyawa, menghilangkan barang bukti. Sehingga menurut saya berdasarkan peristiwa ini tidak hanya terhenti di pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua Nopriansah Huta Barat, tapi pihak kepolisian Republik Indonesia juga harus melakukan perbenahan terhadap institusinya. Bagaimana kepemilikan senjata api yang dibiayai oleh uang rakyat digunakan untuk membunuh petugas sendiri. Ini kan suatu fenomena yang membuat kita marah. Jadi pengungkapan kasus ini saya rasa tidak bisa hanya terhenti di kasus ini saja, melainkan dicek hingga ke bawah. Seluruh pihak yang terlibat juga harus dilakukan tindakan tegas.
Karena di awal sekelas Kapolres loh yang pertama kali mengumumkan ini dan Karpemnas begitu kan. Ini kan menunjukkan bagaimana wah, berarti selama ini beginilah proses penegakan hukum kita. Berarti bukan tidak mungkin banyak juga kasus-kasus yang direkayasa. Jadi hari ini Presiden Republik Indonesia Mr. Joko Widodo juga harus melakukan reformasi di tubuh Polri. Karena kalau tidak dengan demikian maka publik sulit untuk bisa percaya. Karena ini membuka mata kita. Walaupun selama ini kita sudah menduga-duga, tapi kita tidak bisa nyatakan itu karena memang belum ada bukti yang cukup kan begitu. Tapi hari ini itu dibuktikan sendiri oleh institusi Polri. Maka Pak Jokowi dan Pak Listio Sigit jika memang tidak ada konflik of interest, maka benahi itu, benahi sampai ke bawah. Jangan sampai lagi peristiwa seperti ini bisa terulang di kemudian hari. Jangan sampai hari ini mungkin saja Brigadir Joshua yang jadi korban. Tapi bukan tidak mungkin saya atau Anda semua yang menonton video ini menjadi korban kekejaman anggota polisi yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, yang tidak bisa mengontrol bagaimana dia harus bertindak. Bukan tidak mungkin saya dan Anda yang akan menjadi korban di kemudian hari. Maka harus dilakukan pembenahan secara institusional sampai ke akar-akarnya. Karena bagaimanapun kita butuh Polri, kita butuh polisi yang hebat, kita butuh polisi yang mengayomi. Jadi mari kita dukung Kapolri bersama dengan Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan di internal tubuh Polri. Semoga kasus ini tidak terulang lagi. Semoga kasus ini bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa aparat penegak hukum sekelas polisinya polisi atau Kadipropam pun ternyata bisa melakukan seperti ini. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan komen di kolom komentar. Support channel YouTube Zona Hukum dengan cara subscribe dan bagikan ke seluruh sosial media Anda dan follow sosial media kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam penegakan hukum.